Iyalah, di boykot itu kerasa lah. Aneh aja Bang Coki kalau bilang gak akan kerasa kalau di boykot, kerasa lah. Itu aja coba Bang Muslim kalau misalnya, Bang Tata Muslim kalau misalnya bebek caroknya di boykot, kerasa lah. Masa gak kerasa? Yakin gak kerasa? Kerasa lah gitu. Coki Pardede. Beliau ini kayaknya kalau nggak bikin kasus tuh kejang-kejang gitu ya. Aku harus bikin kasus baru gitu kan. Dan akhirnya ada kasus baru tentang beliau. Komedian satu ini bikin kasus lagi, dan kali ini isunya cukup sensitif tentang Palestina dan juga Israel. Dia bikin kasus bersama dengan podcaster kayaknya ya. Gue nggak terlalu kenal sih kalau yang satu ini. Dia cewek, namanya Indah G, yang sering dikomedikan G-nya apa, dan kita mungkin di kepala kita ada kepanjangan G itu sendiri apa yang enak untuk ngatain. Tapi gue akan coba bahas ya, apakah memang Bang Coki Pardede ini di sini bisa kita kuliti apakah ada yang tidak salah dari sisi dia, karena kayaknya banyak di antara kita yang akan bilang kalau dia salah dengan opininya, tapi kita akan coba mengkuliti lebih dalam apakah memang benar argumen-argumen dari Bang Coki Pardede yang sering bilang bahwa dirinya logis, tidak beragama tapi logis, gitu kan, Bang Coki Pardede. Kita akan coba bahas di Harmoni Humanitas kali ini. Oke, kita akan fokus di kasus tersebut ya. Walaupun gue sebetulnya juga termasuk yang ngikutin komedi-komedinya Bang Coki Pardede ya. Karena memang dia lucu juga sebetulnya. Karena gue ikutin hampir banyak, semua komedian hampir gue ikutin, stand up komedian, termasuk dia sebetulnya. Tapi dalam kasus ini tentu kita bisa bilang dengan mengesampingkan komedinya terlebih dahulu gitu, dan fakta bahwa dia adalah stand up komedian dengan penonton showing dia yang terbanyak kedua di Indonesia setelah Panji Pragiwaksono. Kalau nggak salah dia show-nya dia pernah habis 4.000 deh. Dia pernah ditonton oleh 4.000 orang. Apa 3.000 ya? Gue sih nggak nonton dia karena gue belum ada kesempatannya aja nonton gitu. Tapi memang dia sosok yang komedian yang lucu sih kayaknya sih. Dark comedy kan memang salah satu alternatif tonton yang kadang-kadang gue suka juga gitu. Tapi memang ada batasan sih kalau menurut gue sih. Batasannya itu lebih kepada tidak menertawakan tragedi sih menurut gue sih. Dan tragedinya yang belum selesai gitu. Biasanya kan kalau dark comedy kan atau komedi lah, biasanya ada rumusnya juga. Siapa yang pernah ngomong ya? Apa Charlie Chaplin ya? Atau siapa ya? Quote yang cukup besar juga, kalau lo sering ikutin komedi, sering juga dengar quote ini. Dimana katanya tragedi plus time sama dengan komedi gitu. Jadi mungkin tragedi memang bisa jadi lucu gitu. Mungkin jokesnya Coki Pardede. Oh ya, gue belum bilangin jokesnya itu apa. Dia bilang bahwa katanya memboikot produk yang pro Israel itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap konflik tersebut gitu, tentang perang tersebut gitu. Dia bilang bahwa tidak bisa menyetop apa-apa gitu. Pemboikotan dari kita semua nih kepada produk-produk yang support Israel tuh nggak akan berdampak apapun gitu. Dan juga di situ ada jokes juga, apakah lu minum Starbucks, kopi salah satu yang dia boikot. Dan Bang Coki bilang katanya ya hampir tiap hari gitu kan. Mereka ketawa-tawa lah. Lucu nggak sih? Kita udah. Mungkin lucu mungkin. Tapi karena sekali lagi ya, balik lagi ya, tragedi past time gitu. Kalau suatu saat misalnya Palestina sudah merdeka gitu kan, konfliknya sudah selesai, mungkin bisa ketawa kita tentang kejadian tersebut gitu. Mungkin kita bisa menghargai gitu sudut pandang dia yang dimana dia nggak mau ngeboikot gitu kan, karena katanya itu mempersulit hidupnya gitu. Jadi mungkin kita bisa agak menerima gitu sudut pandang tersebut kalau misalnya itu datangnya tidak ketika tragedinya sedang berlangsung gitu. Ini kan memang perangnya masih belum berakhir nih. Masih banyak tuh yang meninggal tuh di Palestina gitu kan. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih merasakan dampaknya gitu dari perang tersebut. Dan rasanya kurang etis gitu untuk membuat jokes atau membuat tertawaan dari hal tersebut gitu. Baik lagi kalau misalnya udah kelewat kejadiannya, mungkin bisa lah gitu. Lu mau ngejokes misalnya tentang kejadian Holocaust atau misalnya yang lain sebagainya gitu. Itu kan mirip-mirip juga genosida gitu. Holocaust aja pasti masih ada yang akan tersinggung gitu ketika itu dijadiin bercandaan, apalagi yang masih terjadi saat ini. Memang secara sosial budaya Indonesia cukup sensitif tentang isu tersebut, terutama karena memang sebenarnya ini adalah konflik
sosial, tapi mau nggak mau jadinya tersangkut pautkan juga dengan agamanya, karena background agamanya Palestina mayoritasnya Muslim, Indonesia juga Muslim mayoritas gitu. Banyak juga yang secara alam bawah sadar mendukung kemerdekaan Palestina memang karena background agamanya juga gitu. Nah, menurut gue nggak salah juga sih, karena masih sejalan dengan visi humanitasnya gitu, visi sosialnya gitu. Karena memang secara aspek sosial juga kasihan lah Pak gitu. Kan Bang Coki juga sering bilang humanity above religion gitu kan. Jadi memang harusnya sih beliau punya simpati gitu terhadap hal tersebut gitu. Karena yang terjadi oleh Palestina dihardik oleh orang dari banyak belahan dunia gitu, regardless agamanya apa gitu, nggak peduli agamanya apa gitu. Mereka banyak yang menyayangkan kejadian tersebut gitu, genosida tersebut ini gitu. Dan gerakan untuk memboikot itu adalah gerakan yang sama gue juga lakuin gitu, keluarga gue lakuin gitu. Karena sekarang banyak yang kita lakuin, dari merek cuci baju, pakaian gitu yang udah diganti juga, sampai air minum, air mineral gitu, air galon kita ganti juga gitu. Dan awal-awal sih sempat ribet ya, karena kita udah dalam waktu yang sangat lama mengkonsumsi air mineral yang sama dengan toko yang sama. Akhirnya kita harus cari toko lain karena air mineral yang lain mungkin secara ketersediaan, apalagi di daerah gue yang cukup terpencil ya, jadi memang sulit gitu. Dan kita berusaha gitu untuk berjuang gitu untuk saudara kita di Palestina gitu. Mungkin seperti yang Mbak Coki bilang gitu, signifikansinya apa gitu, tapi gue percaya gitu, sekecil apapun signifikansinya tetap berharga gitu untuk kita semua gitu. Kayak misalnya ya memang apa ngaruhnya gitu kan ngeboikot produk-produk gitu, apakah itu akan mempengaruhi gitu. Sepanjang sejarah kata Bang Coki, nggak ada perang yang berakhir gara-gara pemboikotan gitu. Benar dan tidaknya bisa dicek sebenarnya, itu kan data ya. Tapi lebih kepada gini sih, kalaupun tidak betul-betul berdampak, ini gerakan-gerakan kecil ini menampilkan rasa humanitas kita gitu, keberpihakan kita gitu kepada kelompok-kelompok yang sedang ditindas gitu. Karena bagaimanapun benar-benar terasa sih sebetulnya guncangan yang kita lakukan kepada mereka tuh benar-benar terasa gitu. Ya mungkin tidak terasa oleh orang-orang yang memang tidak memperhatikan gitu, tapi memang ada kerasanya gitu. Kayak misalnya nih produk-produk yang diboikot itu, kalau lu pada sadar gitu, gue juga cenderung memperhatikan gitu. Di minimarket tuh produk-produk yang diboikot itu memang secara harga gitu ya sering didiskon dan sering cenderung makin turun gitu, semakin lama makin turun gitu, karena memang nggak laku mungkin ya. Orang Indonesia ya gue yakin banyak juga gitu yang ngeboikot, dan itu berpengaruh gitu, berpengaruh ke mereka gitu. Walaupun misalnya 60% nggak ngeboikot, 80% nggak ngeboikot, cuma 20% yang ngeboikot. 20% itu banyak orang Indonesia. 20% tuh 20% itu 40 juta orang minimal gitu. Kalau 200 juta total penduduknya, bahkan sekarang 280 juta kalau saya, itu berarti 20%-nya itu udah 40 juta gitu, atau mungkin bisa 50 juta gitu. Jadi untuk kapitalis, untuk orang yang jualan, untuk orang yang punya produk gitu, pemboikotan itu sangat terasa. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti logikanya Bang Coki gitu, karena kan dia harusnya orangnya logik banget kan. Gue nggak nyampe logika dia. Kenapa dia bilang pemboikotan nggak berpengaruh? Padahal dampaknya harus terasa gitu. Jangankan itu gitu, Cristiano Ronaldo aja dia ngasih gerakan ngegeser minuman, itu aja kan langsung ngaruh ke harga sahamnya gitu. Ketika banyak orang beramai-ramai ngeboikot suatu produk, itu pasti kan berpengaruh kepada produk tersebut gitu. Berpengaruh lah gitu. Mereka kan jualan juga gitu. Lu kira konsumen itu nggak berharga bagi mereka? Ya berharga lah. Lu kira kenapa kalau misalnya lu ada produk gitu ya, mau jualan di Indonesia, lu harus ngurus sertifikat halal gitu. Kenapa? Ya karena penting sertifikat halalnya. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia itu orang Islam, dan ngurus sertifikat halal udah jadi kewajiban kalau mau produk lu laku di Indonesia gitu. Kalau mereka nggak mikirin tentang laku-lakuan mah, nggak usah ngurusin sertifikat halal, nggak usah ngurusin misalnya ada yang sampai nyogok dan lain sebagainya demi dapetin sertifikat halal lah, BPOM yang sesuai lah. Kan itu semua dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk ya konsumen Islam gitu kan, konsumen yang mayoritas, konsumen orang-orang untuk dibeli gitu kan. Ketika ada gejolak untuk ngeboikot suatu produk, tentu produk itu terguncang dong, sahamnya terguncang, pembeliannya terguncang, dan itu pasti berpengaruh ke sesedikitnya pola pikir mereka gitu. Oke, tentu aja mereka bisa tetap akan support
genosida tersebut gitu kan, bisa aja gitu. Mereka nggak peduli dengan produk yang menurun, ya bisa aja gitu. Tapi kan tetap gitu akan terasa sesedikitnya di mereka penurunan penjualan gitu kan. Di perusahaan pasti kan diomongin juga penjualan-penjualan yang menurun. Jadi gue nggak masuk sih kalau misalnya Bang Jokowi bilang nggak ada gunanya gitu tentang pemboikotan tersebut. Ada kok, kerasa kok, kelihatan kok produk-produknya harganya menurun kok kelihatan. Dan bagi kita yang memboikot, sesedikit apapun signifikansi dan juga perubahan angkanya ya tetap berpengaruh sih, dan sedikit apapun dampaknya tetap membahagiakan sih. Tetap sih menurut gue perubahan-perubahan sedikit apapun gitu untuk yang ngeboikot. Lagian gue sih nggak ngerasa terlalu terlalu gimana banget ya ngeboikot produk seperti itu. Kayak misalnya kalau misalnya Bang Coki bilang nggak bisa minum kopi enak lagi gitu kan, karena gue ya emang kenapa gitu kan, minum doang masih ada produk-produk serupa gitu dengan hal tersebut. Dengan semua yang kita boikot itu banyaknya punya produk serupanya gitu. Kayak misalnya ada makanan yang di boikot gitu, gue tuh punya makanan favorit yang di boikot sebenarnya, ada keripik kentang panjang itu. Lu mungkin tahu gitu. Tapi gue jadi nggak mau konsumsi sama sekali gitu. Ya udahlah gitu, makanan doang. Kenapa sih makanan doang? Ya masih ada makanan lain gitu. Gue nggak ngerti kenapa orang segitu cintanya kepada suatu makanan atau minuman sampai mereka nggak rela gitu itu hilang dari mereka gitu. Kayak apa sih? Kayak nggak ada makanan lain, nggak ada minuman lain. Menurut gue sih gitu nggak berpengaruh gitu. Nggak terlalu mempengaruhi hidup gue ketika gue harus ngeboikot ini dan itu. Dan itu jadi perdebatan karena kadang-kadang ada yang bilang juga, kalau lu ngeboikot ini kenapa nggak ngeboikot itu, kalau lu nggak ngeboikot itu kenapa nggak ngeboikot ini. Sebenarnya ya pilihan sih, lebih ke kita ya bebas-bebas aja gitu mau ngeboikot. Ya bagusnya sih semua ya, yang kita bisa aja gitu ya. Misalnya banyak katanya sosial media yang juga mendukung Zionis dan sebagainya, mendukung genosida yang terjadi. Ya selama sosial medianya tidak terlihat berpihak gitu, dan kita masih membutuhkan keberadaan sosial media tersebut, kayak misalnya Meta katanya, selama masih terlihat tidak berpihak ya kita akan tetap bisa pakai sih menurut gue. Kecuali kalau misalnya udah ada keberpihakan, kayak misalnya tidak ada postingan berbau Palestina lagi di aplikasi tersebut, di sosial media tersebut, gue rasa juga suatu saat bisa diblokir juga kalau kejadian hal serupa gitu. Karena kan sosial media juga nggak itu doang sih, ada juga yang lain gitu. Nanti kan ada lagi ya, misalnya kenapa masih pakai HP ini, pakai HP itu, ya pusing juga sih kalau semuanya dipermasalahkan gitu. Tapi kita boikot yang kita bisa aja gitu menurut gue sih. Boikot yang kita mampu gitu kan. Nyumbang aja kan juga cuman diperkenankan yang kita ikhlas aja gitu kan, yang kita mampu aja. Dan ya gitulah, gue masih bingung aja sih kalau misalnya Bang Coki bilang boikot itu tidak begitu berpengaruh gitu kan. Kayaknya nggak merasa signifikan sekali dengan gerakan boikot tuh gitu. Bahkan ada yang bilang kita boikot aja gitu kan Bang Coki. Gue juga nggak tahu sih, karena gue ngikutin dia juga ya, jadi gue tahu sih sebenarnya dia ketawa-ketawa juga gitu dengan kasus ini. Dia kan sangat evil ya, dia jahat sekali ya. Jadi gue tahu juga sih ini kayaknya kasus ini tidak akan berdampak apapun bagi dia, apalagi secara besaran juga kayaknya dia masih menikmati ya, karena dia nggak punya celah sih sebetulnya. Dia nggak tahu signifikansi di boykot itu seperti apa, karena dia nggak punya bisnis makanan atau apapun itu gitu yang bisa di boykot juga gitu. Kalau misalnya temennya gitu kan kayak ternyata muslim gitu kan, dia punya bebek carok gitu kan, itu kenapa dia Bang Muslim itu hening gitu dalam kasus ini. Dia nggak terlihat membela Coki ataupun dia nggak terlihat melawan Coki juga gitu, dia terlihat hening aja gitu, ngebela jadi salah karena nantinya bisa jadi produknya yang kena juga kan. Iyalah di boykot itu kerasa lah. Aneh aja Bang Coki kalau bilang dia akan kerasa kalau di boykot, kerasa lah. Itu aja coba Bang Muslim, kalau misalnya Bang Tarta Muslim kalau misalnya bebek caroknya di boykot, kerasa lah. Masa nggak kerasa? Yakin nggak kerasa? Kerasa lah gitu. Ya Bang Coki nggak punya produk aja gitu, jadi dia ngerasa nggak akan ke boykot juga gitu kan. Plus memang kalau dia misalnya berkaryanya secara stand up, pengikutnya masih banyak gitu, orang yang suka kepada dia
dengan kasus ini pun tetap suka gitu. Karena ya banyak sih followersnya atau orang yang suka dengan karyanya Bang Coki yang memang dia mengumpulkan followers dengan moral serupa sih. Kalau gue kan memang suka komedinya aja ya. Gue tipe orang yang nggak pernah begitu suka dengan sosoknya, sampai ketika sosoknya melakukan kesalahan tetap kita bela-belain gitu, tetap kita puja-puja. Kalau gue mah fair aja gitu. Kalau misalnya gue suka terhadap karyanya, gue suka komedinya, kalau orangnya lagi punya kasus, orangnya lagi ngelakuin kesalahan, ya kita bisa kritik gitu. Hal serupa terjadi kan pada Bang Coki. Menurut gue harus kritik sih, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai gue. Jadi menurut gue boykot berpengaruh ya. Gue juga masih bingung kenapa Bang Coki ngerasa bahwa itu nggak berpengaruh ya. Baru ini mic-nya jadi gue pegangin karena tadi habis baterainya. Itunya itu aja, videonya udah kepanjangan kayaknya. Baterai mikrofon gue juga udah habis. Jadi itu saja mungkin untuk video kali ini. Poinnya adalah boykot berpengaruh sih. Untuk kalian-kalian yang sudah memboykot, menurut gue perjuangan kita tetap harus kita lakukan lah. Ini demi humanity, dan kalau misalnya ada yang bilang nggak berguna pemboikotan kita, ya nggak usah kita percaya aja. Berguna kok, berpengaruh kok menurutku. Percayalah, orang yang kapitalis, orang yang butuh duit tuh kuncinya adalah jangan berikan dia duit gitu, itu aja gitu. Bang Coki juga sebenarnya bisa menyerah gitu kalau misalnya dia benar-benar nggak dapat keuangan sama sekali gitu, diblokir di mana-mana gitu, di boykot di mana-mana. Cuman kan beliau memang masih punya fansnya yang nggak akan terpengaruh dengan hal seperti ini gitu. Tapi untuk produk-produk ya pasti akan terpengaruh gitu dengan orang yang memboykot gitu. Kalau misalnya 1-2 orang yang boykot tentu nggak akan terpengaruh gitu. Tapi kalau yang nge-boykot itu banyak orang, berabrak-abrak gitu kan, itu kan pasti akan berpengaruh juga. Ya menurut gua perjuangan kita lakukan ya kita jalanin aja. Bukan seberapa besar apakah ini berdampak atau enggak gitu. Yang penting kita punya ya kemanusiaan, dan juga kita tahu di tempat mana kita berdiri, sehingga itu setidaknya kita berada di tempat yang memang bermoral dan kita bisa lanjutkan gitu, perjuangan kita gitu. Apakah itu berpengaruh atau enggak ya nggak usah dipikirin lah. Kalau di cerita-cerita keagamaan juga kan ada ya, kayak cerita-cerita nabi yang hampir dibakar gitu kan, terus ada semut yang niup-niupin apinya. Nggak ngaruh sebenarnya dia niup-niupin api gitu. Bukan niupin ya, mencoba mematikan apinya gitu. Ada yang niupin, kalau nggak salah ada binatang yang niupin, ada yang nyoba matiin gitu kan. Kalau niupin kan kalau nggak salah bikin apinya makin kencang gitu, makin besar. Ada yang mungkin ngasih air biar buat matiin gitu, walaupun sekecil apapun, kayak semut gitu, semut ngasih air gitu kan, dia akan ngaruh sebenarnya dengan api yang besar itu. Tapi karena niatnya bagus akan tetap ada gitu, secara agama bagus, secara morality juga bagus. Sedangkan kalau misalnya niup-niupin api tersebut, walaupun sebenarnya nggak ngaruh juga, nambah besar pun dikit doang paling gitu, tapi tetap gitu niatnya, intensinya jahat gitu. Intensi kita dinilai oleh pribadi kita sendiri gitu. Jadi kalau mau menjadi sosok yang lebih baik, perhatikan intensi kita masing-masing. Oke, mungkin itu aja dulu, ini udah makin kerjaan kontennya. Mikrofon juga kayaknya baterainya sudah makin mengkhawatirkan. Jadi terima kasih mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu aja. Semoga harapannya Bang Coki bisa lebih ngerem aja sih kalau misalnya ada yang kayak gini lagi gitu. Ini mungkin akan jadi pelajaran juga sih. Kita juga tahu dia pernah kena kasus babi kurma. Jadi dengan itu kan jadi tentu nggak akan melakukan hal serupa seperti masak babi kurma lagi. Harapannya sih dengan kejadian ini juga bisa menjadi yang belajar juga gitu dari kasus ini. Walaupun gue nggak begitu yakin akan ada signifikansi yang lebih besar sih dengan beliau seperti itu. Tapi untuk kita semua aja, konten ini bukan untuk Coki Pardede gitu. Ngapain lah gitu. Dia juga lagi ketawa-ketawa dengan kasus dia yang saat ini. Tapi lebih kepada kita semua yang mungkin masih menerapkan boykot, kita harus tetap berjuang. Selama kita ngerasa jalan kita benar, kita tetap harus berjuang. Terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dengan konten seperti ini, dan juga subscribe channel ini, dan juga share mungkin kalau kalian ngerasa perlu ada orang lain untuk menonton video kali ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi video-video berikutnya. Bye-bye.